Halo teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Balik lagi bersama kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang RAM dengan judul Menjelajahi Jantung Penyimpanan Komputer. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu RAM? Yap, betul sekali. RAM adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses oleh CPU. RAM bersifat volatil. Data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika daya listrik dimatikan. Fungsi utama RAM adalah menyediakan ruang kerja cepat dan sementara bagi sistem komputer untuk menjalankan aplikasi dan memproses data. Nah, cara kerja RAM. Gimana sih cara kerja RAM itu? Oke, kita simak baik-baik. RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara yang berfungsi sebagai ruang kerja utama bagi prosesor untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan. Dengan kemampuan akses data yang cepat dan langsung, RAM mempercepat kinerja komputer dibandingkan dengan penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD. Kapasitas dan kecepatan RAM memengaruhi performa sistem secara keseluruhan, sementara data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Oleh karena itu, RAM adalah komponen penting yang mendukung efisiensi dan kecepatan pemrosesan komputer. Jadi gitu teman-teman cara kerja RAM. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu nih dari sejarahnya. Sejarah singkat dari RAM itu sendiri. RAM pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an dan 1950-an. Awal RAM adalah memori inti magnetik yang menggunakan cincin-cincin kecil dari bahan magnetik untuk menyimpan informasi. Pada tahun 1960-an, teknologi ini mulai digantikan oleh RAM semikonduktor, khususnya DRAM atau dynamic RAM dan SRAM atau static RAM. DRAM menjadi populer karena kapasitasnya yang besar dan biayanya yang relatif lebih rendah. Meskipun memerlukan penyegaran berkala, dan SRAM lebih cepat tetapi lebih mahal. Biasanya digunakan untuk cache CPU. Dan sekarang ada yang terbaru yaitu DDR atau double data rate nih teman-teman. Nah, untuk DDR sendiri sekarang adalah jenis RAM yang paling populer pada saat ini. Oke, lanjut. Gimana sih struktur RAM itu sendiri? Oke, kita simak baik-baik. Yang pertama yaitu ada input storage. Bagian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dimasukkan oleh user. Lalu ada program storage. Kerja RAM dilanjutkan ke bagian program storage, di mana instruksi semua program akan diproses. Lalu ada working storage. Usai data-data dan instruksi diolah, berikutnya RAM mulai menyimpannya. Dan lalu hasil pengolahan data ditampilkan ke dalam output dengan bagian ini. Nah, lalu ini ada beberapa jenis-jenis RAM seperti yang sudah diberitahukan tadi, sudah dibahas tadi, yaitu ada static RAM atau SRAM, dynamic RAM atau DRAM, dan ada DDR atau double data rate. Nih teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada static RAM atau SRAM. Adalah jenis RAM yang dibuat pada tahun 1990-an. Dan RAM ini masih menggunakan magnetic memory dan menggunakan teknologi flip-flop transistor untuk menyimpan datanya. Lalu ada dynamic RAM atau DRAM.
adalah jenis RAM yang dibuat pada tahun 1960-an dan populer pada tahun 1970-an. Dan jenis RAM ini memiliki kapasitas lebih besar daripada SRAM dan menggunakan kapasitor untuk menyimpan datanya nih teman-teman. Oke, kita lanjut yaitu ke DDR atau Double Data Rate nih. DDR adalah jenis RAM yang dibuat pada tahun 1990-an. Dan jenis RAM ini adalah yang paling diminati dan masih terus berkembang sampai saat ini. Dari mulai DDR 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai DDR 6 saat ini. Dan DDR6 sekarang menyediakan kapasitas hingga 256 GB, kecepatan hingga tembus 17 GB per second. Wah, keren banget nih ya teman-teman DDR ini. Lalu ada beberapa nih jenis-jenis mode channel RAM, yaitu ada single channel, dual channel, triple channel, quad channel, hexa channel, dan octa channel. Oke, kita kalau untuk membahas semuanya sepertinya durasinya kurang ya teman-teman. Oke, kita bahas sebagian saja ya. Di sini kita akan bahas tentang jenis mode channel RAM yang dual channel. Oke, dual channel adalah teknologi yang memungkinkan dua modul RAM bekerja secara bersamaan untuk meningkatkan bandwidth dan kinerja komputer. Dual channel membagi data yang akan diproses menjadi dua bagian yang dikirimkan secara bersamaan melalui dua jalur atau channel yang berbeda nih teman-teman. Oke. Lalu perbedaan dual channel dan single channel itu apa sih? Oke. Single channel menggunakan satu modul RAM dengan bandwidth lebih kecil dan performa lebih rendah. Sedangkan dual channel menggunakan dua modul RAM yang bekerja paralel, meningkatkan bandwidth dan performa secara signifikan. Dan kesimpulannya adalah RAM atau Random Access Memory adalah komponen yang paling dalam komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Dengan memungkinkan akses cepat ke data, RAM meningkatkan kinerja yang responsivitas sistem. Terdapat berbagai jenis RAM, seperti yang sudah dibahas tadi ada SRAM, DRAM, dan DDR. Lalu, masing-masing RAM itu sendiri dia menawarkan kecepatan dan efisiensi energi yang berbeda. Kapasitas RAM yang besar memungkinkan penyimpanan lebih banyak data sementara, mendukung multitasking dan meningkatkan kecepatan aplikasi. Selain itu, kecepatan RAM yang diukur oleh MHz memengaruhi kecepatan akses dan transfer data. Dalam memilih RAM, kompatibilitas dengan motherboard dan prosesor, termasuk tipe slot dan kecepatan maksimum yang didukung, harus diperhatikan nih. Dan dalam aktivitas seperti gaming atau pengolahan data berat, RAM yang cepat dan berkapasitas besar sangat diperlukan untuk performa yang optimal. Secara keseluruhan, RAM berperan sangat besar dalam memastikan kinerja sistem komputer yang efisien, sehingga pemilihan RAM yang sesuai kebutuhan sangatlah penting. Nah, jadi begitu teman-teman, sedikit penjelasan mengenai RAM. Oke, bye-bye, see you next time. Thank you.